Mengapa Bintang Kejora B1 tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Belanda? Dan juga mengapa Nicholas Jowe yang melekat dengan Bintang Kejora itu harus mengkhianati pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab untuk Bintang Kejora? Perjuangan panjang kita boleh ada yang berjuang dengan cara bergerilya. EPN, OPM, bahwa perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai adalah sikap politik kami untuk penyelesaian perjuangan martabat bangsa kami di mata Indonesia. Dan saudara bertanya kepada saya yang bertanggung jawab tentang Bintang Kejora, apakah saudara sebagai generasi yang berjuang hari ini tidak keliru? Apakah generasi bangsa kita di hari ini tidak menyadari bahwa pemerintah kerajaan Belanda mengkhianati orang Papua? Saudara harus bertanya kepada pemerintah kerajaan Belanda tentang Bintang Kejora itu. Bukan bertanya kepada saya, Herman Wenggai. Ide tentang Bintang Kejora, bendera Bintang Kejora yang bercorak dengan bendera orang Belanda, itu yang bikin masalah. Sehingga rakyat kita itu menjadi korban di tanah air. Namun di dalam intelektual kami untuk berpikir supaya jangan rakyat kita itu menjadi korban lagi di hari esok. Hal ini yang dipikirkan oleh seorang negarawan bangsa kita, almarhum Bapak Dr. Tom Wenggai. Karena beliau memahami bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu menipu orang Papua. Pemerintah Belanda itu mengkhianati politiknya sendiri. Jadi ketika saudara bertanya tentang Bintang Kejora kepada kami ini yang bertanggung jawab tentang Bintang Kejora itu. Bukan Nicholas Jowe, bukan pemerintah kerajaan Belanda. Tapi yang bertanggung jawab untuk Bintang Kejora itu adalah almarhum negarawan bangsa kita yang memproklamasikan bendera kebangsaan orang Papua yang saya tancap di belakang saya ini. Bendera kebangsaan orang Papua. Itu kamu punya bendera. Bendera Bintang 15 itu kamu orang Papua punya bendera. Itu bukan bendera orang Belanda. Saudara jangan tanya saya tentang Bintang Kejora. Karena kami bertanggung jawab untuk Bintang Kejora. Kami bukan seperti Nicholas Jowe yang mengkhianati orang Papua dan mengakui Jakarta dengan Bintang Kejora. Kami juga bukan seperti pemerintah kerajaan Belanda yang mengkhianati orang Papua dengan Bintang Kejoranya. Menjanjikan bahwa orang Papua akan dimerdekakan tanggal 1 Desember 61. Pemerintah Belanda itu nol. Itu fakta hukum. Saudara mau merdeka, kita bukan pergi minta merdeka di Belanda sana. Jakarta tuh dekat. Jayapura dengan Jakarta itu dekat toh. Kamu siapkan konsep hukum yang mana? Mau pakai konsep hukum yang orang Belanda punya, kamu pakai konsep hukum yang orang Papua punya? Fakta hukum itu pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik di negeri kami. Maka hormat saya kepada saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya. Kami menghargai dan menghormati pilihan saudara-saudara kita yang berjuang dengan cara bergerilya. Kepada pemerintah Indonesia, segera mengakui kemerdekaan bangsa kami. Karena kami orang Papua sudah siap untuk merdeka. Untuk mengatur negeri kami. Get ready for the countdown. 3, 2, 1. Freedom Fighters. Ketika kita menggunakan nama jelas untuk argumentasi hukum, itu membuktikan bahwa kita bertanggung jawab untuk perjuangan bangsa kita. Kita bertanggung jawab untuk penderitaan bangsa kita yang dialami oleh rakyat kita yang berjuang di tanah air. Perjuangan panjang itu juga membuat kami ada di exile. Dan saudara-saudara yang berjuang di tanah air. Generasi bangsa kita yang hari ini sedang terus berjuang bersama dengan pemimpin-pemimpin bangsa kita yang keluar masuk penjara Indonesia dari rezim Soeharto hingga hari ini. Salah satu pemimpin bangsa yang saudara tentu telah mengetahui bersama bahwa beliau adalah penanggung jawab politik peristiwa hukum proklamasi 14 Desember 88. Bapak Septinus Pahiki. Kurang lebih 20 tahun penjara, masuk keluar penjara Indonesia dari rezim Soeharto hingga hari ini. Beliau di dalam sikap politiknya untuk terus berjuang, bertanggung jawab untuk penderitaan rakyat bangsa kita yang masih terus berjuang menghadapi pemerintah Indonesia di dalam tanah air. Sedangkan kami yang berada di exile, kami hanya melakukan perang kami sebagai seorang diplomat. Kami sebagai seorang pemimpin yang berada di exile, kami akan melakukan perang kami sebagai seorang diplomat yang menjelaskan kepada masyarakat internasional tentang situasi, kondisi politik di tanah air, konflik yang senantiasa terus terjadi di negeri kami. Hari ini saya ingin
Saya fokus di dalam percakapan live saya tentang merespons adik-adik, anak-anak muda yang hari ini tentunya banyak memberikan komentar tentang bintang Kejora, bintang Fajar, bintang 1. Saudara-saudara sekalian, dalam beberapa video message saya beberapa bulan, tahun di Amerika ketika saya share dan mempertanyakan dan juga memberikan jawaban tentang mengapa bintang Kejora B1 tidak dipertanggungjawabkan oleh pemerintah Belanda. Dan juga mengapa Nicholas Jowe yang melekat dengan bintang Kejora itu harus mengkhianati bintang Kejora yang melekat dengan latar belakang aktivitas politik almarhum orang tua kekasih kami, Nicholas Jowe, sehingga harus pergi tinggal di Belanda berpuluh-puluh tahun dan harus kembali mengakui Indonesia dengan mengorbankan rakyat orang Papua. Almarhum Nicholas Jowe tidak bertanggung jawab terhadap bintang Kejora. Pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab untuk bintang Kejora. Hal ini yang menjadi catatan strategis, logika hukum untuk generasi bangsa kita yang hari ini kita belajar bersama-sama untuk bagaimana konflik hukum. Yang selalu saya bilang bahwa ketika kita berbicara tentang perjuangan politik Papua merdeka, itu berarti melekat dengan argumentasi hukum untuk penyelesaian status hukum dari perjuangan politik Papua merdeka di hari ini. Perjuangan panjang kita boleh ada yang berjuang dengan cara bergerilya, EPN, OPM. Di dalam generasi bangsa hari ini banyak yang menggunakan prinsip-prinsip bergerilya. Meskipun di dalam kapasitas kami untuk memberikan edukasi bahwa perjuangan tanpa kekerasan, perjuangan damai adalah sikap politik kami untuk penyelesaian perjuangan martabat bangsa kami di mata Indonesia. Dan hal itu yang kami share di hari ini. Ketika kita berbicara tentang bintang Kejora, kadangkala saya membaca komentar, ada tanggapan secara emosional dari adik-adik generasi bangsa kita di hari ini, mempertanyakan saya tentang bintang Kejora, mempertanyakan kami sebagai seorang mantan tahanan politik proklamasi 14 Desember 88 yang mempertanggungjawabkan konsep hukum tentang bintang Kejora itu. Sedangkan generasi bangsa kita di hari ini, adik-adik, saudara-saudara tidak pernah bertanya kepada Nicholas Jowe, di mana pertanggungjawaban Nicholas Jowe terhadap rakyat Papua yang mati karena bintang Kejora itu. Dan saudara bertanya kepada saya yang bertanggung jawab tentang bintang Kejora, apakah saudara sebagai generasi yang berjuang hari ini tidak keliru untuk bertanya kepada kami yang bertanggung jawab untuk bintang Kejora? Apakah generasi bangsa kita di hari ini tidak menyadari bahwa pemerintah kerajaan Belanda mengkhianati orang Papua sehingga tidak bertanggung jawab untuk bintang Kejora yang saudara dan saya kita share di dalam beberapa hari belakangan ini? Sebenarnya pertanyaan yang harus dilakukan oleh adik-adik, saudara-saudara di tanah generasi bangsa kita, saudara harus bertanya kepada pemerintah kerajaan Belanda tentang bintang Kejora itu. Bukan bertanya kepada saya, Herman Wenggai. Bukan bertanya kepada Septinus Paiki. Atau bukan bertanya kepada adik-adik atau saudara-saudara kekasih kami yang tanggal 1 Mei kemarin menaikkan bendera kebangsaan orang Papua di wilayah Mepago. Pertanyaan tentang bendera bintang Kejora, sebenarnya kita sebagai orang Papua harus mempertanyakan itu kepada pemerintah kerajaan Belanda. Karena ide tentang bintang Kejora, bendera bintang Kejora yang bercorak dengan bendera orang Belanda, itu yang bikin masalah. Sehingga rakyat kita itu menjadi korban di tanah air.
Jadi kalau saudara bertanya kepada saya tentang penderitaan bangsa kami, rakyat kami yang menjadi korban, kami ini memahami, kami merasakan itu, kami adalah korban. Namun di dalam intelektual kami untuk berpikir supaya jangan rakyat kita itu menjadi korban lagi di hari esok. Tetapi bagaimana korban penderitaan rakyat bangsa kita itu harus diakhiri. Hal ini yang dipikirkan oleh seorang negarawan bangsa kita, almarhum Bapak Dr. Tom Wainggai. Beliau berpikir tentang konsep penyelesaian politik Papua Merdeka ini bukan konsep yang diselesaikan dalam waktu satu hari. Bertahun-tahun, kurang lebih 27 tahun, bukan 25 tahun, 27 tahun mempersiapkan kerangka negara. Karena beliau memahami bahwa pemerintah kerajaan Belanda itu menipu orang Papua. Pemerintah Belanda itu mengkhianati politiknya sendiri. Dan itu dibuktikan dengan kesaksian almarhum Bapak Nicholas Jowe setelah puluhan tahun hidup di Eropa, di Belanda sana dan kembali mengakui Jakarta. Jadi ketika saudara bertanya tentang Bintang Kejora kepada kami ini yang bertanggung jawab tentang Bintang Kejora itu. Bukan Nicholas Jowe, bukan pemerintah kerajaan Belanda. Tapi yang bertanggung jawab untuk Bintang Kejora itu adalah almarhum negarawan bangsa kita yang memproklamasikan bendera kebangsaan orang Papua yang saya tancap di belakang saya ini. Bendera kebangsaan orang Papua. Itu kamu punya bendera. Bendera Bintang 15 itu kamu orang Papua punya bendera. Itu bukan bendera orang Belanda. Bendera kebangsaan orang Papua Melanesia yang kita sebut Bintang 14 ini sedang disimpan di dalam arsip negara pemerintah Indonesia di hari ini. Jadi kalau saudara dan saya mau minta merdeka untuk pemerintah Jakarta, kita tidak bisa menggunakan konsep orang Belanda. Karena pemerintah kerajaan Belanda itu sudah mengkhianati kami sebagai orang Papua. Tidak bertanggung jawab. Dan itu bisa kita buktikan. Saya sebagai seorang aktivis, tapi juga sebagai seorang peneliti, sebagai seorang yang membaca sejarah perjuangan panjang ini. Di mana kita debat hukum dengan pemerintah Indonesia. Ketika kita menghadapi militeristik Indonesia di rezim Soeharto. Masuk keluar pos-pos polisi Indonesia, militer Indonesia. Kami diancam untuk dibunuh, disiksa. Tapi kami tetap bertanggung jawab untuk penderitaan rakyat kami. Mereka datang dengan senjata, kami datang dengan intelektual kami. Itulah sikap politik kami. Tanggung jawab kami untuk rakyat kami. Jadi kalau adik-adik saudara-saudara yang hari ini sedang berjuang, saudara salah, saudara keliru untuk bertanya. Dengan siapa saudara sedang share komentar? Kalau saudara mau tanya kepada kamu punya kakak-kakak, kamu punya bapak-bapak, kamu punya om-om, tete-tete yang tidak pernah bertanggung jawab tentang Bintang Kejora, saya angkat jempol. Tapi kalau saudara mau bertanya buat saya dan saudara mau bertanya buat kami yang adalah penanggung jawab daripada suatu peristiwa hukum, konsep politik untuk kemerdekaan bangsa kami, untuk mengakhiri penderitaan negeri kami di mata pemerintah Indonesia itu, adik-adik saudara-saudara harus belajar. Saya share ini karena saya terlibat dalam perjuangan Papua Merdeka ini sejak tahun 1089. Saya belajar secara khusus tentang sejarah perjuangan Papua Merdeka ini. Saya baca secara khusus. Bicara tentang Bintang Kejora ini saya belajar. Saya memahami dengan baik. Karena kami sekolah, kami belajar, kami baca. Dan kami mengimplementasikan itu dalam aktivitas politikal. Aktivisme kami ya. Aktivitas politik kami setiap hari. Jadi saudara bayangkan saja, saya di usia muda, ketika saya masih studi setelah keluar dari SMA Negeri 2 di Dok 9 atas itu, keterlibatan kami untuk bagaimana kerja-kerja taktik dan strategis, bagaimana memobilisasi rakyat kami, membantu untuk memobilisasi rakyat kami untuk berjuang menghadapi pemerintah militeristik Indonesia di dalam kota itu. Kami lawan, kami tidak sembunyi di hutan. Adik-adik generasi bangsa kita yang hari ini saudara berjuang. Ada banyak hal yang kita tidak bisa harus bicara di sosial media. Tapi hari ini saya harus menjelaskan kepada adik-adik tentang ketegasan kami, sikap kami. Saya 34 tahun sebagai seorang aktivis Papua Merdeka. Saya bukan aktivis kemarin sore yang seperti adik-adik yang hari ini saudara banyak komentar. Jadi kalau ketika saya tanya kepada adik-adik orang, kamu pernah tanggung jawab Bintang Kejora? Tidak. Pernah mempertanggungjawabkan konsep hukum, penderitaan bangsa,
rakyat kami di meja peradilan Indonesia pernah hadapi tidak? Kalau tidak pernah bertanggung jawab, jangan berteori lah. Tidak boleh lah. Hargai. Kita sama-sama harus melihat bahwa penyelesaian konflik di hari ini, konflik yang sedang terjadi dalam konflik bersenjata, bergerilya, itu kita harus berpikir sama-sama. Dan itulah tugas kami sebagai seorang diplomat yang hari ini berada di luar negeri. Bagaimana menjelaskan itu dalam argumentasi hukum. Ada saudara-saudara kami yang berjuang dengan cara bergerilya, yang disebut dengan TPN-OPM. Tapi ada di antara kami yang berjuang dengan mengedepankan proses-proses hukum, pertanggungjawaban hukum, politik. Karena Papua Merdeka ini diselesaikan dengan jalur hukum dan politik Papua Merdeka. Bukan saja angkat senjata, bakal lagi di hutan, tidak. Itu bagian daripada bagaimana kita kasih api revolusi ini menyala. Kau kasih bendera bintang 1, kau kasih bendera bintang 15. Itu bagian dari bagaimana kita orang mau kasih tahu kepada masyarakat internasional. Kalau ada masalah di bintang Kejora, ini solusinya. Kalau Indonesia bilang bintang Kejora itu masalah, kita kasih tahu pemerintah Jakarta, ini masalah diselesaikan dengan solusi hukum. Karena kemerdekaan bangsa kami itu adalah kemerdekaan yang berdasarkan dengan hak asasi manusia. Kemerdekaan bangsa kami itu adalah perjuangan hak asasi manusia. Maka lahirlah sebuah peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi. Proklamasi itu adalah sebuah peristiwa hukum yang merupakan suatu hak bangsa untuk merdeka, untuk bernegara sendiri, berbangsa sendiri, dan berpemerintahan sendiri. Maka kerangka negara itu harus disiapkan. Kerangka negara. Bukan sekedar bicara tentang bintang 1 atau bintang 14. Tapi kerangka negara. Garis-garis besar haluan negara. Aparatus pemerintahan negara itu disiapkan. Apakah Ade dengan kakak sudah siapkan itu? Sehingga kita mau kasih tahu kepada masyarakat internasional bahwa ini konsep kebangsaan orang Papua Melanesia ini. Memerdeka ini seperti ini. Jadi bukan sekedar kobataria tentang bintang Kejora atau bintang 15. Tapi konsep politik hukum didemonstrasikan dengan ada fakta hukum yang dipertanggungjawabkan. Dan hal ini yang saya ingin pertegas kepada adik-adik saudara-saudara sekalian. Saudara berbicara tentang korban karena bintang Kejora, kami yang bertanggung jawab. Kami yang bakal lain dengan Indonesia di meja peradilan Indonesia. Kami yang bakal lain keluar masuk itu polisi-polisi Indonesia punya pos-pos itu. Kapolda, Polres, Kodam. Saya ini punya pengalaman. Bakal lain dengan orang. Dan itu yang bikin kami sampai sekarang kami ada di exile. Jadi kau bicara tentang korban, kami ini adalah korban. Jadi adik-adik generasi bangsa ini, saya sampaikan ini kepada adik-adik saudara-saudara, dengar dari mulut saya jelas. Saya live, saudara mendengar dengan jelas. Ketika saya menyampaikan sesuatu, saya tidak menggunakan nama-nama yang sembunyi-sembunyi samaran-samaran. Karena apa? Martabat bangsa kami harus kami mempertanggungjawabkan itu. Perjuangan bangsa kami terus kami harus mempertanggungjawabkan itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kau bicara tentang Papua Merdeka, itu melekat dengan konsep hukum untuk menyelesaikan Papua Merdeka itu. Konsep itu dia melekat dengan negara-negara yang punya kepentingan di Pasifik. Negara-negara yang punya kepentingan di dalam perut bumi yang ada di tanah air kami. Maka itu yang Indonesia dorang menang, dorang punya diplomasi itu. Soekarno dia bisa menangkan, dia punya diplomasinya itu. Sehingga mendapatkan dukungan dari pemerintah Amerika. Sehingga sejumlah perjanjian internasional itu dilahirkan untuk mengikat. Ketika ada satu perjanjian, itu berarti ada ikatan. Perjanjian itu ikatan. Itu yang disebut dengan fakta hukum. Jadi kita juga harus menjawab dengan fakta hukum. Untuk melihat bahwa ikatan itu harus dibuka. Kalau sudah selesai, kita kasih keluar dia. Oke, ini. Dalam hukum untuk menyelesaikan status hukum yang tadi kita nggak ada dalam ikatan perjanjian itu ini. Kenapa? Itu orang Papua ini tidak terlibat dalam perjanjian itu. Itu berarti bahwa kita punya hak untuk merdeka. Konsep kebangsaan kami kan punya hak untuk merdeka. Yang disebut dengan hak asasi manusia. Nah, itu yang disebut dengan proklamasi harus lahir. Membuktikan bahwa kami orang Papua punya hak untuk merdeka. Kami tidak terlibat dalam satu ikatan-ikatan yang ada, yang dorang ada buat itu. Maka itu akan kita jelaskan. Menyangkut proses hukum,
Adik-adik, saudara-saudara, saya sudah tulis dalam dokumen Washington Solution. Tapi saya tidak bisa menjelaskan dalam roadmap. Menurut apa yang akan saya lakukan. Saya tidak mungkin kasih tahu kalian di sosial media saya. Tapi kita bertanggung jawab untuk penyelesaian hukum di dalam negeri. Untuk Papua merdeka. Ada proses hukum yang kita harus sama-sama bertanggung jawab. Bintang Kejora itu kita tanggung jawab akan. Ada masalah di Bintang Kejora. Maka solusinya adalah Bintang 14. Untuk menjawab kepada pemerintah Jakarta. Karena pemerintah Jakarta tidak mengakui politiknya orang Belanda. Nah, kalau bagaimana dengan politiknya orang Papua? Bagaimana dengan politiknya orang Melanesia? Nah, itu yang dibuktikan oleh negarawan bangsa kami, Dr. Tom Waingai. Membuat kerangka negara itu disiapkan selama 27 tahun. Sehingga ketika beliau kembali, ketika masa di mana ikatan perjanjian itu, hukum itu berakhir, membuktikan bahwa kerangka negara itu ada ini. Itu terhadap orang Belanda bubaran. Beliau masuk dan memberikan alasan hukum kekuasaan Indonesia di negeri kami sejak 1 Mei 63 sampai 1 Mei 1988 itu harus berakhir. Pemerintah Belanda tidak bertanggung jawab tentang Bintang Kejora, termasuk Nicholas Jowe. Meskipun Dr. Tom Waingai mempertanggungjawabkan bendera Bintang Kejora. Tidak ada pemimpin di era perjuangan rezim Soeharto itu. Tidak ada satu pemimpin yang bertanggung jawab tentang Bintang Kejora di rezim Soeharto. Ketika perjanjian-perjanjian yang mengikat tanah air kami itu menjadi kekuasaan Indonesia. Tidak ada satu pemimpin yang bertanggung jawab tentang Bintang Kejora itu. Hanya ada pada pertanggungjawaban hukum oleh seorang negarawan bangsa kita, Dr. Tom Waingai. Yang adalah negarawan dari bangsa kita. Maka lahirlah satu sistem pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan Melanesia, yang ibu kota negara Republik Melanesia itu yang kemarin adik-adik saudara-saudara kami dorang kasih naik bendera di wilayah Mepago, wilayah Leher. Itu mereka kasih naik bendera itu memberikan pesan internasional bahwa bendera naik di ibu kota negara, yang adalah cita-cita dari satu proklamasi di mana wilayah hukum bahwa negara yang sudah diproklamirkan. Dan bendera kebangsaan orang Papua Melanesia yang kita sebut Bintang 14 yang disimpan atau sedang ada di tangan pemerintah Indonesia itu segera dikembalikan. Pemerintah Indonesia segera kembalikan bendera orang Papua Melanesia yang disebut dengan Bintang 14. Itu fakta hukum dan tidak bisa dibantah oleh pemerintah Jakarta. Karena pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian hukum. Untuk orang Papua harus merdeka di hari esok. Dan itu adalah argumentasi hukum yang kita sedang perjuangkan di hari ini. Jadi adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, sekali lagi saya sampaikan. Saudara dan saya, ketika kita belajar tentang sejarah Papua Merdeka itu jangan belajar tuh sepotong-sepotong. Ketika saudara bicara tentang Bintang Kejora, ini saya paham tentang Bintang Kejora itu. Kami paham. Kami sangat paham. Tapi saudara-saudara, adik-adik, kita juga harus memahami bahwa Papua Merdeka ini dia melekat dengan argumentasi hukum, konsep hukum. Kalau ada sisi kelemahan hukum di mata pemerintah Indonesia, kita harus menjawab di dalam kekuatan hukum kita. Supaya pemerintah Jakarta ini dia tidak punya alasan bahwa orang Papua tidak bertanggung jawab, tidak ada pemimpin yang bertanggung jawab. Itu orang Belanda bubaran. Maka dua bendera itu, bendera Bintang 1, Bintang 14 itu dipertanggungjawabkan oleh negarawan bangsa kita, Dr. Tom Waingai. Termasuk saya, termasuk kami yang mempertanggungjawabkan bendera Bintang Kejora itu. Di dalam paper-paper kami, di dalam argumentasi saya kepada pemerintah Australia, di mana argumentasi saya juga kepada pemerintah Amerika Serikat. Argumentasi saya juga kepada masyarakat internasional yang adalah, orang bilang PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Paper-paper kami itu kami tulis. Meskipun dalam beberapa tahun ini saya tidak pergi ke Jenewa. Tapi paper saya, kertas, argumentasi hukum saya itu masuk ke Jenewa. Untuk menjelaskan situasi kondisi politik di tanah air. Argumentasi hukum, kami menjelaskan. Ada masalah hukum, berarti ada solusi hukum. Maka dua bendera itu kami mempertanggungjawabkannya. Kami tidak sekedar bicara berteori-berteori di sosial media. Jadi kalau adik-adik, saudara-saudara yang hari ini baru belajar tentang bikin argumen, buktikanlah saudara punya tanggung jawab di mata Indonesia itu.
Tulis paper saudara, tulis pledoi saudara, eksepsi saudara. Tanggung jawabkan kau punya argumentasi itu di mata Indonesia. Jangan tanya saya sudah lewati itu. Sehingga kami ada di exile ini. Nah, tugas saya di hari ini dalam kerja-kerja diplomasi, itu yang menjadi peran saya sebagai seorang diplomat. Ketika pertemuan saya dengan pejabat-pejabat negara di pemerintah Amerika Serikat, ataupun di UN, di PBB, dari sejumlah kedutaan-kedutaan besar negara-negara yang sudah merdeka, ketika presentasi saya berbicara, saya conversation saya, percakapan saya, kami menjelaskan itu. Kami tidak sekedar bicara berteori, tapi kami menjelaskan tentang fakta hukum. Bahwa orang Papua mau merdeka. Maka solusi Papua merdeka adalah adanya. Dan argumentasi hukum itu kami sedang terus perjuangkan. Jadi dalam kesimpulan saya di hari ini, ketika saudara bicara tentang bintang kejora atau bintang 14, itu yang saya tulis di dalam konsep argumentasi hukum. Washington Solution, di mana Amerika punya peran, sehingga Indonesia berada di negeri kami. Sekali lagi saya share bahwa konsep hukum untuk politik Papua Merdeka di hari ini itu yang saya share di dalam argumentasi penulisan paper Washington Solution. Bahwa Amerika punya perang di masa lalu untuk membuat Indonesia ada di negeri kami. Amerika punya perang sehingga sejumlah perjanjian internasional itu lahir dan membuat Indonesia ada di negeri kami. Maka ini adalah solusi hukum untuk Papua merdeka di hari esok. Yang menjadi tanggung jawab daripada peran pemerintah Amerika Serikat. Menjadi tanggung jawab dan peran daripada pemerintah Indonesia. Bahwa kerangka negara orang Papua Melanesia ini kami sudah siap. Dalam sistem pemerintahan kami, yaitu berpemerintahan Melanesia, bernegara Melanesia, berbangsa Melanesia dengan konstitusi negara kami yang sudah sangat siap. Dan bendera kebangsaan orang Papua Melanesia, bintang 14, adalah fakta hukum yang hari ini pemerintah Indonesia sedang memegangnya, menyimpannya. Pemerintah Indonesia harus mengakui harus segera mengembalikan bendera kebangsaan kami. Ini fakta hukum. Jadi kita orang Papua Melanesia, generasi bangsa ini, kamu belajar. Mari kita sama-sama belajar. Minta ke pemerintah Indonesia kasih kembali kita bendera ini. Kita bendera bintang 14 ini, yang kemarin naik di ibu kota negara kami itu. Minta kepada pemerintah Indonesia, segera kembalikan bendera kebangsaan kami orang Papua. Sebagai suatu pengakuan martabat bangsa kami. Dan orang Papua tidak lagi menjadi korban di negeri kami. Demikian penjelasan strategi saya dan saya minta maaf saya tidak menjelaskan detail. Tapi ini gambaran untuk mengekspresikan sikap saya untuk generasi bangsa di hari ini. Saudara jangan tanya saya tentang bintang kejora. Karena kami bertanggung jawab untuk bintang kejora. Kami bukan seperti Nicholas Jowe. Yang menyenati orang Papua. Dan mengakui Jakarta dengan bintang kejora. Kami juga bukan seperti pemerintah kerajaan Belanda yang menyenati orang Papua dengan bintang kejoranya. Sehingga podium-podium itu perserikatan bangsa-bangsa itu. Pemerintah Belanda itu nihil. Tidak pernah mendengungkan itu. Menjanjikan bahwa orang Papua akan dimerdekakan tanggal 1 Desember 61. Pemerintah Belanda itu Itu fakta hukum. Itu fakta hukum. Saya masuk keluar PBB. Saya tahu, saya paham. Jadi adik-adik, saudara-saudara, ini fakta hukum yang saya jelaskan. Saudara mau merdeka, kita bukan pergi minta merdeka di Belanda sana. Jakarta tuh dekat. Jayapura dengan Jakarta itu dekat toh. Kamu siapkan konsep hukum yang mana? Mau pakai konsep hukum yang orang Belanda punya, kamu pakai konsep hukum yang orang Papua punya. Supaya Jakarta itu tidak bantah kita orang. Dan ingat, fakta hukum itu pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik di negeri kami. Maka hormat saya kepada saudara-saudara yang berjuang dengan cara bergerilya. Kami menghargai dan menghormati pilihan saudara-saudara kita yang berjuang dengan cara bergerilya. Dan generasi bangsa yang hari ini terus berjuang untuk menyalakan api revolusi dalam kota. Saudara fokus di situ. Mobilisasi, konsolidasi. Dan kita sama-sama bertanggung jawab untuk memberikan argumentasi hukum ini kepada pemerintah Indonesia. Segera mengakui kemerdekaan bangsa kami. Karena kami orang Papua sudah siap untuk merdeka. Untuk mengatur negeri kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat berjuang.
Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.